Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tungku smelter nikel kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP di Desa Fatupia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sedikitnya 2 pekerja sempat mengalami sesak nafas akibat menghirup asap kebakaran. Kebakaran tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment atau PT SMI terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Media Relations Head PT IMIP, Dedi Kurniawan membenarkan insiden kebakaran ini. Menurut Dedi, kebakaran terjadi akibat adanya luapan dari tungku hingga ke lantai dasar smelter. Paparan panas terhadap jaringan kabel listrik mengakibatkan kebakaran di sekitar tungku Furnace 1 PT SMI. Dampaknya seluruh karyawan yang bekerja di area pabrik sempat dievakuasi. Namun ada 2 karyawan yang mengalami sesak nafas dan setelah mendapat penanganan medis di klinik milik perusahaan kurang lebih 2 jam, kedua pekerja tersebut sudah diizinkan pulang. Kini situasinya sudah kembali normal, namun pihak PT SMI masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan. Sebelumnya pada Minggu pagi 24 Desember 2023 lalu juga terjadi kebakaran tungku pengelolaan nikel milik PT ITSS. Kecelakaan kerja itu berawal dari perbaikan tungku yang dilakukan oleh sejumlah pekerja. Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal akibat terbakarnya tungku, terdiri dari 11 tenaga kerja Indonesia dan 8 tenaga kerja asing. Dan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, sudah bergabung bersama kami Media Relations Head PT Indonesia Morowali Industrial Park, Dedi Kurniawan. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore. Baik, Pak Dedi, jadi sebenarnya apa yang menjadi pemicu sehingga cairan slag itu meluber hingga ke dasar smelter, Pak Dedi? Soal pemicunya itu masih dalam proses investigasi. Yang jelas pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 19.40 WITA itu di tungku 1 yang berada di smelter milik PT Sulawesi Mining Investment atau SMI itu meluap dan mengakibatkan cairan slag yang berada di dalam itu meluber dan merambat hingga ke lantai dasar tungku di smelter tersebut. Jadi bukan ke lantai dasar smelter secara keseluruhan. Akibat kejadian itu terjadi paparan panas terhadap jaringan kabel listrik yang ada di area itu. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, aliran listrik di smelter milik PT SMI lalu dipadamkan, kecuali aliran listrik untuk kebutuhan emergensi. Seluruh karyawan yang bekerja di area tersebut lalu dievakuasi. Kami kemudian mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, lalu melakukan penyemprotan untuk mendinginkan cairan slag yang meluber itu. Kurang lebih sekitar 40 menit, cairan slag itu akhirnya berhasil didinginkan. Oke, jadi pemicunya sendiri belum diketahui ya Pak Dedi? Ya. Dari pihak kepolisian pun belum memberikan informasi terkait dengan pemicu dari kebakaran ini, Pak Dedi? Kami sudah meminta, pihak kepolisian juga sudah datang melakukan investigasi, tapi kami belum mendapat informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian dari hasil penyidikannya. Dari kejadian tersebut ada 2 karyawan yang kemudian dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan di klinik PT IMIP. Setelah kurang lebih 2 jam mendapatkan penanganan, kedua karyawan tersebut kondisinya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saat ini sejak pagi tadi situasi sudah kembali normal, karyawan sudah kembali bekerja, namun pihak PT SMI itu masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan. Demikian, Mas. Oke,
Pak Dedi, apakah Anda melihat ada kesalahan prosedur atau kesalahan SOP di sini yang menjadi salah satu pemicu sehingga ada cairan slag tadi meluber bahkan hingga ke dasar smelter begitu Pak Dedi? Untuk saat ini kami belum melihat ke arah sana. Untuk saat ini kami menduga itu hanya luberan itu terjadi akibat apa ya? Di tungku itu kan ada 3 lapisan gitu. Di tungku itu. Di bagian paling bawah itu cairan Veni. Kemudian di atasnya itu ada cairan slag. Nah, di bagian atasnya lagi itu ada kalsin. Nah, kami menduga kalsin ini yang berbentuk gumpalan itu jatuh mengenai cairan slag. Nah, kemudian karena jatuh, cairan slag itu kemudian seperti kayak terpercik begitu. Oke. Penyebab jatuhnya itu sendiri juga belum diketahui ya, Pak Dedi ya? Apakah Ya, itu hal masih yang dalam proses investigasi. Oke. Baik, apakah ada sempat ledakan begitu sebelum terjadinya kebakaran ini, Pak Dedi? Dari tungku smelter Sama tersebut? sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Baik. Sama sekali Sama nggak sekali tidak ada ya? Nggak ada. Artinya sekarang operasional pabrik masih berjalan sesuai secara normal begitu. Kecuali tungku smelter 1 yang saat ini memang ditutup begitu Pak Dedi? Iya, betul, betul. Sejauh ini seperti apa koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak? Tadi sejak tadi malam kami sudah minta kepolisian sudah datang dan tadi pagi juga mereka melanjutkan proses investigasi. Namun hasilnya kami belum diinformasikan. Seperti itu, Mas. Baik, kita akan pantau terus seperti apa keterangan nanti yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Media Relation Head PT Indonesia Morowali Industrial Park, Pak Dedi Kurniawan, sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.